Jadi ada orang yang punya masalah berat, bukan karena kesalahannya. Memang Tuhan izinkan memberi dia masalah berat untuk mengkikis. Tuhan sakit jiwa dong kalau Tuhan memberi masalah tanpa ada maksud. Mengapa Tuhan beri masalah? Kamu nggak perlu punya masalah berat karena Tuhan melihat kamu tidak perlu punya masalah berat. Sekarang masalah beratmu itu masalah orang yang harus kamu pikul. Tapi bangun pagi itu pun bagian dari penderitaan sebenarnya. Bangun 4:30 untuk doa itu bagian dari penderitaan yang akhirnya. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1149. Saya didampingi oleh Pak Pendeta Edi. Mari kita mulai, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan pertama dari seorang wanita. Usia 40 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Sulawesi Utara, salah satu jemaat karismatik, dan jemaat GSKI online. Shalom, Pak. Saya sangat bersuka cita karena sekolah di Tomohon telah dibuka. Dan sebelumnya saya pernah berdoa juga, Tuhan, kalau boleh ada sekolah yang didirikan oleh Bapak Erastus untuk Manado. Waktu itu pas sekali anak-anak saya lulus dari SMP dan sekolah SMTK GSKI Rehoboth Tomohon dibuka. Tanpa ragu-ragu, saya langsung mendaftarkan anak-anak saya. Walaupun saat saya mendaftarkan anak saya yang laki-laki, dia pergi dari rumah karena ada masalah yang pernah saya ceritakan di Abam sebelumnya. Ya. Saya terus berdoa, Tuhan tolong. Saya hanya mau anak saya sekolah di GSKI Rehoboth Tomohon dan saya percaya dia pasti pulang. Setelah itu, saya dihubungi oleh anak saya bahwa dia akan pulang untuk sekolah dan saya dihubungi oleh pihak sekolah bahwa nanti masuk asrama tanggal 20 Juli. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Bapak Eras dan semua tim yang terlibat. Bapak Elohim Yahweh memberkati selalu. Amin. Di sini disebut nama Bapak Pendeta Johnny Kilapong, dan Miss Effie. Miss Epi. Iya. Tapi di sana yang menjadi gembala ini Bapak Michael Maramis. Tolong dihubungi Bapak Michael Maramis dan Miss Effie untuk memberi perhatian khusus bagi anak ibu ini. Yang namanya tidak disebut di sini. Oh, ada disebut ya. 2 anak ya. 2 anak, Pak. Tolong diberi perhatian khusus. Kami senang sekali bisa menyambut lulusan SMP yang kita masukkan dalam asrama. Ya, Pak. Asrama yang baik tentunya dengan perhatian yang serius dari Jakarta. Jadi anak-anak bisa sekolah SLTA, lalu bisa tinggal di asrama, dan kami didik kerohaniannya bagi yang di Tomohon ya. Bagi yang di Manado maksud saya, di sekitarnya. Kalau di Medan, Bapak Pendeta Yustan juga kami membuka sekolah SLTA di sana juga. Oke. Demikian pula di Palangkaraya. Di Palangkaraya SMP-nya pun juga ada asrama. Sedangkan kalau di Tomohon dan yang di Medan hanya SLTA. Di Palangkaraya kami ada asrama untuk SMP dan untuk SMA. Oke, Bapak Ibu yang mau mendaftarkan anaknya saya kira masih terbuka beberapa hari ini. Hubungi kami dari Abam, kami membantu. Jadi kami memberi beasiswa bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Dan sekolah ini benar-benar ada di bawah konsultasi seorang ahli pendidikan. Jadi sekolah yang baik. Oke. Selanjutnya, Pak, dari seorang wanita, usia 48 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Sulawesi Tenggara, salah satu jemaat GSKI online. Salam Pak Eras dan tim, kami selalu merindukan Abam, Pak, karena ada banyak perubahan yang saya alami sejak mendengarkan Abam dan Truth.id. Saya juga tidak lagi membalas suami ketika dia marah dan tidak banyak bicara kalau kesal. Tapi suami jadi penasaran. Istri saya kenapa ya? Jadi suami saya malah sengaja godain biar saya marah dan ngomel. Apakah saya termasuk kecanduan Abam ya, Pak? Karena tidak ada acara apapun lagi yang menarik di handphone selain Abam. Saya yang insomnia juga sembuh karena mendengar Abam, langsung bisa tidur lelap. Sambil naik motor juga dengar Abam, lagi kerja apapun harus ada Abam. Ini sebenarnya dilawat Tuhan, sehingga sembuh dari sakit. Terus
Saya kangen ketawa Pak Eras di episode 470. Bahkan saya sampai setel berulang kali. Karena saya bahagia melihat Pak Eras ketawa lucu membacakan salah satu kasus di Abam. Oke, terus kan. Apakah saya termasuk orang yang dikasihi Tuhan? Saya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah melupakan Tuhan. Meskipun terkadang saya melakukan dosa seperti nyolong rokok suami untuk dijual, curi duit suami 100.000, sengaja membunuh ayam yang masuk ke toko kami karena pemiliknya sengaja membebaskan ayamnya buang air sembarangan di kantin kami. Tapi saya merasa tidak nyaman setelah melakukan semua hal tersebut, Pak. Apakah hati saya ditegur oleh Roh Kudus ya, Pak? Pak, mohon jaga kesehatan dan waktu tidurnya diusahakan teratur. Di episode 1135, saya melihat Bapak menahan kantuk, bahkan sampai menguap beberapa kali. Jangan terlalu lelah ya, Pak. Menjawab Abam sesekali saja dan bisa digantikan oleh tim Bapak. Karena meskipun bukan Pak Eras yang membawakan Abam, saya akan tetap menonton dan mendengarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu itu lucu ya. Wanita yang polos ya. Dan jujur ya. Menyolong rokok suami untuk dijual. Ini udah kepepet rasanya. Curi duit suami 100.000. Dan yang lucu adalah ayam yang masuk di kantinnya. Dibunuh, Pak. Dibunuh. Besok lagi nggak boleh begitu ya. Dan minta ampun ya. Nggak boleh lagi begitu. Jangan makan ayam curian, nanti perut jadi sakit ya. Buang-buang air besar nanti. Ya oke. We love you. Terima kasih untuk perhatian dan kasih. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 37 tahun, status single, tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Salam Bapak Eras dan tim Abam. Saya selalu mengikuti setiap episode Abam. Bapak, saya membutuhkan nasihat dari Bapak atas kegundahan hati saya yang saya alami saat ini. Begini ceritanya Pak. Pada awal bulan Juli ini, saya mendapatkan pekerjaan baru di salah satu sekolah. Sebelumnya, saya bekerja di sekolah daerah Kelapa Gading dan saya pindah karena ingin memperoleh income yang lebih baik. Tapi apa yang saya alami saat ini benar-benar di luar dugaan. Dari hari pertama bekerja di sekolah ini, saya sudah tidak nyaman karena kepala sekolahnya judes sekali. Bicara ketus dan raut wajahnya selalu murung. Ditambah lagi ownernya, kalau ada kesalahan sedikit saja, langsung marah-marah dan jika meminta sesuatu, selalu dengan nada suara meninggi. Saya juga baru bergabung di tempat ini. Saya masih agak kaku karena manajemen, kurikulum, dan konsep-konsep pembelajaran juga berbeda dengan sekolah saya yang sebelumnya. Singkat cerita Pak, sampai saat ini perlakuan mereka masih belum berubah. Sampai saya stres dan rasanya ingin keluar. Akan tetapi, saya sudah tanda tangan kontrak serta ada uang penalti kalau resign tiba-tiba. Rekan-rekan guru di sana baik Pak. Akan tetapi sikap kepala sekolah dan owner ini yang membuat sukacita saya jadi hilang. Menurut Bapak, bagaimana saya harus bersikap? Jujur Pak, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi mereka tetap tidak pernah puas. Akhirnya setiap pagi hari tiba, saya jadi ada rasa takut pergi bekerja dan membayangkan apa yang terjadi nanti. Semua guru dan staf di situ mereka perlakukan dengan semena-mena. Saya butuh saran dari Bapak karena saya merasa tertekan batin sekarang. Oh iya Pak, setelah saya bekerja di tempat tersebut, saya beribadah di GSKI Citycon. Minggu 21 Juli saat mau masuk ruang ibadah, saya berpapasan dengan Bapak di tangga dan Bapak menyalami saya. Kalau Bapak ingat, saya yang pakai baju batik ungu. Bahagia sekali perasaan saya Pak. Terasa beban saya jadi ringan dan saya ingin sekali didoakan sama Bapak. Semoga terkabul suatu saat. Kalau boleh saran Pak, sebaiknya di GSKI Citycon diadakan juga penyembahan sebelum ibadah sama seperti di GSKI Kelapa Gading. Karena bagi saya pribadi, penyembahan seperti itu memberikan kekuatan yang sangat besar. Demikian saja Pak, terima kasih buat Bapak Eras dan semua tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. I love you Pak. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kamu dibawa ke suasana sekolah yang berat, menekan dan membuat kamu menjadi bisa stres bahkan depresi. Tapi kamu harus memandang ini sebagai latihan.
sebagai medan untuk mendewasakan kamu. Kamu tidak perlu takut. Mau galak bagaimanapun, matamu tidak hilang, kupingmu tidak copot. Betul nggak? Mau kamu diinjak bagaimanapun, harga dirimu juga tidak rusak. Ini hanya tergantung perasaanmu sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa kamu belum dewasa atau belum matang. Matang dan dewasalah melalui latihan seperti itu. Kamu tidak bisa bayar pakai uang dimanapun untuk mendapatkan situasi kerja seperti ini yang mendewasakan. Saran saya, kamu harus tetap pada di situ. Kamu harus tetap pada di situ dan bertumbuh dewasa. Sampai kamu tidak merasa sakit ketika kamu direndahkan, dihina, diperlakukan kasar. Kalau kamu masih tersinggung, kamu merasa direndahkan, kamu takut, sebenarnya kamu masih memiliki egoisme, kesombongan. Dan itu tidak boleh. Belajarlah dewasa. Saya tidak mendoakan, tapi belum tentu kepala sekolah itu masih hidup besok. Dan ownernya belum tentu tidak diganti. Oke? Tetaplah ada di situ. Nanti satu kali di Citycon temuin saya, berkata, Pak, saya guru yang pindahan dari Kelengkabaring ke daerah Jakarta Pusat gitu. Ya, saya doakan kamu. We love you. Kami mengasihi Anda bagian dari hidup kami. Kami akan mendampingimu terus. Kamu tidak sendiri. Kuat ya. Nasihat saya ini baik dan benar. Ikuti. Selanjutnya dari seorang wanita, usia 34 tahun, status menikah, memiliki 3 anak. Shalom Pak Iras, saya mau bertanya. Sekarang saya kerja di kantor pemasaran rumah subsidi dan bos saya seorang gembala sidang. Saya bekerja di bagian marketing sekaligus bagian pengurusan sertifikat rumah, Pak. Ada beberapa user saya, pembeli rumah, yang background-nya tidak bekerja. Jadi mereka ambil rumah tapi yang cicil orang tua. Dikarenakan mereka tidak bisa menggunakan nama orang tua, maka mereka memakai nama anak-anak untuk pengambilan rumah. Sementara saya syarat mengambil rumah harus bekerja, Pak. Bos saya punya beberapa perusahaan, jadi biasanya kami bantu dengan mengeluarkan surat keterangan kerja dari salah satu perusahaan bos, padahal yang bersangkutan tidak bekerja di sana. Ini juga saran dari bos, Pak, karena pas saya masuk di kantor itu, alurnya sudah seperti itu. Jujur, hal ini menjadi pergumulan saya, Pak, karena bertentangan dengan hati nurani saya. Terlebih secara tidak langsung ini termasuk berbohong dan manipulasi data. Saya bingung, Pak. Apakah saya ada di jalan yang Tuhan mau atau saya harus tinggalkan pekerjaan saya itu? Kamu tidak salah. Kamu hanya menjadi seorang pegawai yang menjual jasa. Itu manipulasi data dan itu dosa. Mestinya kalau dia seorang pendeta yang benar, dia tidak melakukan itu. Tetapi kalau kamu kalau ada kemungkinan, tapi dia pasti juga ada kemungkinan pekerjaan di luar, kau pindah saja. Tapi sebelum ada pekerjaan, tetaplah di situ dan belajarlah dari situasi tersebut agar kamu tidak meniru perilaku orang itu. Memang tidak semua user begitu, tapi ada beberapa yang kasusnya seperti itu. Jadi kalau pihak pembiayaan, yaitu bank, bertanya ke saya soal user, mau tidak mau saya pasti berbohong lagi. Karena dari awal datanya sudah dimanipulasi. Yang tidak bekerja dibuat kerja agar bisa membantu orang punya rumah. Tolong Pak, saya harus bagaimana? Saya sudah perkarakan ini sama Tuhan, tapi saya belum mendapat jawaban yang pas, Pak. Saya kerja juga sekalian membantu ekonomi keluarga, dan paling tidak, saya bisa punya income sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kamu harus, ya mau tidak mau harus bersikap bego. Tidak usah menjawab, ya Pak begini, kamu diam saja, ini datanya Pak. Cukup, ini datanya Pak. Dan kalau kamu tidak sejahtera dan memang tidak sejahtera, sebaiknya kamu pindah. Ya, pemalsuan data ini nipu, bohong. Walaupun niatnya baik, caranya salah, tetap salah. Tapi sementara karena kamu hanya jual jasa sebagai pegawai, kamu tidak salah. Ya,
Oke, jelas ya? Pak, jelas Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang pria usia 42 tahun, status duda cerai hidup, tinggal di Jawa Barat. Salam Pak Pendeta Eras yang diberkati Tuhan. Semua keluarga saya dari agama lain, Muslim. Muslim. Dari tahun 2008, hati saya tersentuh akan iman kepada Tuhan Yesus dan saya belajar melalui radio. Setelah saya memiliki handphone, saya pun belajar mendalami khotbah-khotbah Bapak dan saya download aplikasi Alkitab. Dari sana saya membaca firman Tuhan dan iman saya dapat tumbuh. Saya memohon bantuan doa dari Bapak Pendeta Eras karena ada firman dari Matius pasal 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis maka akan terselamatkan dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Satu keinginan saya dalam proses penyempurnaan iman yaitu dibaptis. Meski saya juga tahu itu ada aturan dari setiap gereja. Saya juga sudah tidak melakukan ibadah yang dulu. Tapi saya selalu berdoa dan mendengarkan khotbah-khotbah Kristen. Saya tidak tahu harus kemana dan kepada siapa dalam kondisi saya saat ini. Saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus meskipun itu semua secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan keluarga. Bila ada saran dari pihak Bapak, sekiranya diberitahukan di WhatsApp ini. Karena takutnya saya sedang tidak bisa online, saat pertanyaan ini Bapak jawab di truth.id. Semoga Bapak Pendeta Eras selalu sehat, walaupun banyak yang menganggap sesat. Walaupun saya hanya berguru dari online, saya mencermati bahwa apa yang Bapak katakan berdasar dari Alkitab dan itu memang sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga truth.id terus berkembang jadi sarana pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ini harus diberi info. Saya salut dengan Anda. Dan Anda akan saya dampingi atau kami dampingi. Ya. Di SMS apakah bersedia didampingi. Lalu nanti salah satu dari tim ini, apakah Pak Andris, Pak Edi, Pak Yehuda, atau Pak Alvin bisa membimbing. Harus ada pembimbingan khusus. Salut ya. Yep. Ini pria benar-benar dipilih Tuhan. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 51 tahun, status menikah, memiliki 2 anak. Shalom Bapak Pendeta Erastus dan tim Abam. Pada kesempatan ini, saya bersyukur kepada Bapak Yahweh dan juga kepada Bapak Pendeta Erastus selaku pimpinan STT Ekumene Jakarta atas diterimanya putra dari pendeta saya untuk belajar di STT Ekumene Jakarta. Saya sungguh sangat terharu karena saya tidak menyangka kalau pendeta saya dan putranya serius untuk mengambil keputusan bergabung dengan STT Ekumene Jakarta. Sehat-sehat ya Pak, karena Bapak masih sangat dibutuhkan bagi pekerjaannya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Elohim Yahweh memberkati. Ya. Pada pernyataan sebelumnya, penanya mengatakan bahwa gembalanya siap dikucilkan seandainya putranya diterima di STT. Ini dari gereja yang tidak sadar dengan GSKI. Tolong dicatat, saya mau ya dicatat, bisa dihubungi. Pendeta seperti ini, pendeta yang nuraninya baik. Ya, sementara sinodenya mungkin memandang saya sesat, dia berani membawa anaknya ke sekolah ini. Kita itu tidak sesat. Ya. Mereka tidak mau belajar dan tidak mau mendengar apa yang kita pahami. Menuduh sesat tanpa mengerti isi apa yang kita ajarkan. Ini semua sebenarnya gerakan kuasa kegelapan. Coba saja kalau mereka mengikuti apa yang kita ajarkan. Hidupnya diubah. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 26 tahun, belum menikah, tinggal di Riau, salah satu jemaat Protestan kesukuan. Ya. Shalom Pak Eras, saya mohon supaya Bapak menjelaskan hikmat mengenai utang ke bank. Dalam kasus saya ingin memiliki sesuatu, lalu saya pinjam uang ke bank untuk mendapat barang itu. Sebenarnya, cicilan untuk utang tersebut tidak memberatkan saya, karena sisa gaji saya masih sangat cukup untuk saya bahkan membantu keluarga saya. Tapi sejujurnya, saya ingin sekali bebas dari utang, Pak. Tolong Bapak berikan hikmat mengenai hal ini dan hubungannya dengan Kairos, yaitu waktu Tuhan ya Pak. Terima kasih Pak Eras.
Kamu usia 26 masih muda. Kamu harus belajar untuk membedakan sesuatu itu kebutuhan atau keinginan. Tidak semua keinginan itu kebutuhan. Dan tidak semua kebutuhan itu benar-benar kebutuhan. Apa yang kau pandang kebutuhan ternyata hanya keinginan untuk punya citra diri. Misalnya sudah punya handphone harga 2,5 juta, mau yang harga 12 misalnya. Ini citra diri pegang handphone harga mahal. Kalau handphone memang digunakan untuk kerja, memang perlu, ya enggak apa-apa. Kalau bisa beli handphone harga 12 juta dan memang mampu, ya enggak apa-apa. Tapi orang harus melihat kemampuan diri dan seimbang dengan kemampuan tersebut. Kamu bisa tidak hutang mestinya. Hutang bank itu hanya diperkenan jika untuk produksi. Tahu ya? Ya, Pak. Bukan untuk kebutuhan sandang atau pangan atau hal lain yang memang tidak dibutuhkan atau tidak mendesak. Sebisa-bisanya jangan hutang. Walaupun kau punya gaji bisa kamu spend waktu, spare-nya kamu bisa uang untuk bank, bayar cicilan. Lebih baik sisa gajimu kamu tabung. Bukan untuk beli sesuatu. Saya melihat kamu tidak dewasa atau belum dewasa. Coba belajar. Jangan membeli barang yang bukan kebutuhan. Kalau hanya keinginan, kamu akan dibelenggu, diperbudak oleh keinginan. Sampai tua kamu akan jatuh dari satu keinginan berikut, dari satu keinginan berikut, dan akhirnya orang-orang seperti ini menyembah iblis. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah minta hikmat Tuhan. Ada waktu, kairos, kapan kau punya barang itu. Kalau memang kamu patut punya barang itu, Tuhan pasti buka jalan kamu memilikinya. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kamu ingin punya barang lalu barang itu tidak memuliakan Allah, kamu tidak boleh lakukan. Cukup jelas? Cukup sangat jelas. Oke. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 29 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Shalom Om Eras, saya mau bertanya, dan sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata. Di khotbah Om hari Minggu di Citikon, Om mengatakan bahwa orang yang diberikan masalah berat oleh Tuhan adalah orang pilihannya. Karena melalui masalah tersebut, orang itu bisa semakin dekat dan dipakai oleh Tuhan. Maka dari itu saya jadi kepikiran Om, apakah jika saya hidup nyaman selama ini, saya jauh dari Tuhan? Jadi ada orang yang punya masalah berat, bukan karena kesalahannya. Memang Tuhan izinkan memberi dia masalah berat untuk mengkikis karakter buruknya. Jadi kalau dia tidak memiliki karakter buruk yang perlu dikikis, ya tidak perlu diberi masalah. Tuhan sakit jiwa dong kalau Tuhan memberi masalah tanpa ada maksud. Mengapa Tuhan beri masalah? Jadi kalau keadaan baik-baik hari ini, yang kamu lakukan kamu harus cari masalah orang, memikul beban orang. Nah, di situ kamu akan punya masalah. Iya, kamu akan punya masalah. Saya sendiri nggak punya masalah hari ini. Saya sendiri nggak punya masalah. Keluarga, keuangan, semua baik-baik. Tapi saya punya masalah banyak dan masalah berat. Karena saya memikul masalah orang. Oke? Selamat memikul masalah kalau mau. Oke? Teruskan. Saya sangat takut jauh dari Tuhan Om. Memang hidup saya pasti ada masalah. Namun bukan masalah yang sangat berat. Saya selalu merasa bahwa semua masalah yang ada bisa dilalui. Dan Tuhan selalu buka jalan tepat pada waktunya. Amin. Ya. Kamu nggak perlu punya masalah berat karena Tuhan melihat kamu tidak perlu punya masalah berat. Sekarang masalah beratmu itu masalah orang yang harus kamu pikul. Oke. Bagaimana ya Om? Apakah jalan satu-satunya untuk dekat dengan Tuhan hanya melalui penderitaan? Nggak perlu kalau memang kamu tidak perlu ya. Tapi bangun pagi itu pun bagian dari penderitaan sebenarnya. Ya, bangun 4:30 untuk doa itu
Itu bagian dari penderitaan yang akhirnya tidak lagi menjadi penderitaan karena menjadi kesukaan. Saya sedih jika tidak bisa menjadi orang yang spesial di hati Tuhan. Terima kasih banyak Om sudah menjawab pertanyaan saya. Usiamu 29 tahun, anakmu 2. Jawaban saya tepat sekali. Dan kamu diberkati kalau kamu mengikuti apa yang saya anjurkan ini. Cari masalah. Kalau kamu pengen punya masalah, kamu hubungi Abam. Nanti kamu saya beri masalah. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita, usia 52 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya mau menanyakan perihal doa pagi. Pak Eras selalu menyerukan kita semua untuk selalu mengikuti doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat, dan hal itu merupakan suatu kebutuhan. Saya punya kebiasaan, seringkali tidur di malam hari untuk mendengar khotbah Pak Eras, pujian, penyembahan, Abam, dan akhirnya masih ngantuk untuk ikut doa pagi. Saya seorang pedagang, jadi tidak mempunyai waktu untuk tidur di siang hari. Apakah saya salah atau berdosa, Pak Eras? Bagaimana tanggapan Pak Eras? Ya, kamu tidak berdosa, tapi kamu menghilangkan kesempatan berharga pagi hari doa. Kau bisa mendengarkan khotbah sebelum jam 10 malam. Jam 10 ke atas, usahakan sudah tidur. Kalau kamu membiasakan tidur di atas jam 10, irama tubuhmu juga akan terbiasa di atas jam 10. Bangunnya pun pasti agak siang. Dan kamu harus tahu bahwa jam 10 tidur itu recovery tubuh kita mulai. Oke? Oke, terus. Saya seringkali mengganti doa pagi dengan memakai record pujian doa malam Pak Eras. Dan setiap hari juga tidak pernah absen mendengarkan record khotbah doa pagi. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Ya, saya harus jawab, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tetapi jauh lebih baik kalau kita real time punya komitmen jam 5 pagi doa. Coba kamu renungkan dulu sampai kamu bisa mengerti yang saya maksud dan sanggup untuk join doa pagi bersama kami. Tapi pada dasarnya kamu orang baik. Ya, pada dasarnya kamu orang baik. Ya, ibu wanita yang punya kehausan akan Allah. Orang seperti kamu sulit masuk neraka. Kamu akan masuk kerajaan surga bersama kami. Amin. Terus. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 52 tahun, status janda, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Tengah. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang terhormat. Saya mau bertanya Pak, suami saya berkali-kali pergi dari rumah tanpa izin selama puluhan tahun. Ketika anak-anak kami masih kecil, suami saya melarikan diri tanpa kabar dan tidak pernah memberi nafkah sampai hari ini. Sejak dia minggat 5 tahun yang lalu, saya mengurus surat cerai karena ternyata dia mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan saya. Dan mungkin itulah penyebab dia meninggalkan kami. Saya juga tidak tahu uang hasil utangnya dikemanakan. Karena selama ini, saya yang kerja untuk makan kami sekeluarga. Sejak suami saya pergi, saya dan anak-anak sering didatangi para penagih utang karena mereka tidak bisa menemukan suami saya. Jadi mereka menagih ke saya yang saya sendiri tidak tahu utangnya itu. Suamimu tidak bertanggung jawab dan pengecut. Dia mengorbankan keluarga, dia pergi, penagih hutang dibiarkan merongrong kalian. Dan pria seperti ini jahat. Oke, tapi saya belum baca kalimat berikutnya. Teruskan. Repotnya adalah ketika saya sedang bekerja, anak-anak di rumah sendiri dan para penagih tersebut datang. Tuh lihat, pria macam apa ini kan? Mengempankan keluarga kepada penagih hutang. Kalau penagih hutang itu seorang debt collector yang galak, kasihan anak-anak. Terus. Anak-anak saya ditagih dengan cara dibentak. Iya kan? Terus. Bahkan mengira bahwa anak-anak saya berbohong dan menyembunyikan bapaknya. Hal inilah yang membuat saya mengurus cerai karena saya khawatir dengan psikologi anak-anak dan juga kondisi ekonomi kami sulit untuk menghidupi anak-anak puluhan tahun kemudian. Sekarang, setelah anak-anak sudah besar dan bekerja, tiba-tiba suami saya muncul dan ingin anaknya menerimanya. Apakah yang harus saya dan anak-anak lakukan, Pak? Suruh dia tinggal tidak serumah dan membuktikan pertobatannya. Kamu kalau menerima dia masuk rumah, dia akan menggampangkan masalah. Pria ini kalah setia dari anjing. Ya. Anjing tidak meninggalkan anaknya, tapi manusia bisa meninggalkan anaknya. Saya pernah menyaksikan satu adegan
andaikan beruang menghadapi beruang wanita perempuan menghadapi beruang yang lebih besar. Beruang yang lebih besar itu dia 3/4 dari beruang yang besar. Tapi karena anaknya terancam oleh beruang itu, dia bergelut lawan beruang itu sampai anaknya satu jatuh. Saya tanpa sadar dia cerita itu. Beruang membela anaknya, melawan beruang lain yang mengancam anaknya. Nah ini manusia kalah dengan beruang. Lihat anjing, ketika dia punya anak jangan diganggu, dia bisa gigit lah. Jadi saya kira bapak, suamimu jangan kamu terima di rumah dulu. Ya, kalau sudah tahu di mana dia, saya suruh tinggal berjauhan. Kamu juga jangan tidur dengan dia karena kamu udah cerai. Jangan menggampangkan masalah. Pria ini kita tidak tahu buat apa. Apakah dia punya anak lagi di luar? Apakah dia kumpul dengan perempuan pelacur dan dia punya penyakit kelamin? Penyakit kelamin bisa HIV. Jangan ngumpul. Pria ini tidak layak jadi bapak anak-anak. Ya, biar dia bertobat dulu dan lihat buah-buah pertobatannya. Selama ini saya membesarkan anak-anak sendirian tanpa bantuan suami, Ya, orang lain atau orang lain. Bahkan saudara dan hanya Tuhan yang selalu menyertai serta menolong kami. ya, Jujur Pak, ada rasa kecewa dalam diri saya dan juga anak-anak. Dulu ketika anak kami masih kecil, butuh kasih sayang, perlindungan, figur seorang ayah dan butuh biaya, akan tetapi suami saya malah menghilang. menghilang dan meninggalkan beban. Itu masalahnya. Ya, bukannya menghilang. Ini jahat pria ini. Ya, dia tidak layak untuk menerima perlakuan, tidak layak menerima perlakuan seakan-akan dia tidak pernah salah. Tidak boleh. Dia harus belajar bertobat. Sekarang setelah Tuhan memulihkan hidup saya dan anak-anak, dia baru muncul dengan seenaknya tanpa rasa bersalah. Ya. Bahkan ingin diakui sebagai ayah. Nah, ini orang jahat. Ya. Aku khawatir nih, tolong kasih tahu. Jangan kumpul. Dia bawa penyakit apa? Kalau dia bawa penyakit HIV, istri bisa kena, istri anak bisa kena. Belasan tahun kan meninggalkan. Untuk pecinta Abam ya. Tahu nggak pria-pria seperti ini, tidak ada yang sukses ketika meninggalkan anak istri. Tidak ada. Sejak kita membaca Abam, pria-pria seperti ini kan bukan satu kali ini. Datang lagi pasti dalam keadaan hancur dan tidak berhasil. Membaca begini terus terang ya, kita itu marah ya. Marah ya. Kok ada loh pria kalah etikanya dari anjing ya. Itu loh. Kalah etikanya dengan beruang yang tadi saya kemukakan. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri Abam dengan perasaan marah ini. Marah kudus, Pak. Marah kudus ya. Karena Tuhan marah lihat orang begini. Oke, sampai jumpa di Abam yang akan datang. Tuhan berkati.